Setelah ratusan kilometer dilalui, inilah akhir perjalanan di Jalan Trans Papua yang membentang dari kota Jayapura hingga kota kecil yang tersembunyi di tengah pedalaman Papua. Melintasi 3 provinsi, 8 kabupaten, telusuri gelapnya malam dan teriknya mentari di siang hari. Ditempah oleh kerasnya alam dan tekad yang kuat membuat kita sadar bahwa setiap kilometer adalah bukti bahwa tanah Papua adalah harapan yang terus bergerak meski harus melawan keterbatasan. Sekarang hampir jam 1, kita melanjutkan perjalanan ke Puncak Jaya. Semalam kita sudah istirahat, barang-barang yang kita bawa, sebagian kita taruh di Wamena, sebagian kita lanjutkan ke Puncak Jaya untuk bekal di perjalanan. Perkirakan mungkin sekitar jam 1 kita keluar dari sini, mungkin kita sampai di Puncak Jaya jam 6 sore atau jam 7 malam. Itu sudah paling lambat. Nah, sekarang kita lagi persiapan untuk lanjutkan perjalanan. Kita sudah makan pagi, sudah sarapan pastinya ya. Ke atas kita sudah bertenaga baru untuk tetap lanjutkan perjalanan ke atas dengan suhu yang berbeda, cuaca yang berbeda, dengan situasi kondisi jalan yang berbeda. Dan kali ini lebih menantang karena bukan kita melawan alam saja, kita bukan melawan cuaca ekstrim, kita bukan melawan tanah longsor dan tanah-tanah rusak lainnya, tapi kita melawan mereka yang berseberangan dengan NKRI. Tapi mudah-mudahan kita semua dalam lindungan yang kuat. Terima kasih, ikuti kita terus sampai tiba di Puncak Jaya. Gas! Seperti biasanya, sebelum kita melakukan perjalanan yang sangat jauh ini, kita kembali mengecek kesiapan kendaraan yang kita gunakan. Kita mengganti spare part yang rusak dan mengingat kembali atribut yang kita akan gunakan di perjalanan nanti. Kita bergerak ke Puncak Jaya ini, kita 8 orang. 2 orangnya tuh tinggal di Wamena. Agung sama Kakak Tenggo, mereka standby di Wamena, dan kita yang lain lanjut Puncak Jaya. Siapkan barang-barang dulu, tas-tas spare part dengan mantel-mantel hujan kita ikat di motor. Jadi kalau lari sampai dapat cuaca ekstrim kita tutup gitu. Perjalanan kali ini memiliki tantangan yang berbeda, yaitu kondisi suhu yang mulai menurun. Terkadang biasanya mencapai 7 derajat Celcius hingga minus derajat Celcius, tergantung iklim atau cuaca. Karena perjalanan kali ini kita akan mendaki di ketinggian 3000 mdpl. Bukan hanya cuaca atau kontur jalan yang terkadang berubah setiap saat, namun juga faktor keamanan yang mulai meningkat mengikuti perjalanan ini. Untuk diketahui bahwa dalam perjalanan kali ini kita hampir menghabiskan BBM dari Jayapura sampai Puncak Jaya sebanyak 15-25 liter. Tergantung jenis motor yang kita gunakan. Dan kita juga harus mengganti oli mesin di perjalanan sebanyak 2-3 kali untuk menjaga mesin tetap awet. Dalam video ini, kami bukan hanya mau cerita tentang alam Papua. Kami juga bukan hanya mau menunjukkan tentang indahnya ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada kami penghuni pulau yang katanya tanah surga. Tapi melalui video ini, kami ingin menyampaikan pesan kepada mereka yang dibutuhkan oleh harta dan kekuasaan. Jangan sampai keindahan alam Papua hanya jadi cerita mitos di kalangan penghuni Papua yang akan datang. Dalam perjalanan menuju Puncak Jaya, terlihat dari kejauhan langit alam Jayawijaya mulai kelabu. Tandanya kita harus berhenti sejenak untuk memakai baju hangat dan dilapisi oleh jas hujan. Karena tidak lama lagi hujan akan turun dan suhu akan turun drastis saat kita berada di ketinggian. Kita pakai mantel dulu baru kita lanjut berhubung cuaca di depan kurang bagus, terlihat gelap dari sana. Jadi harus persiapkan dari sekarang sebelum terlambat. Oke. Gas kah? Benar apa prediksi kita? Hujan
turun dengan sangat deras. Perjalanan kita mulai terganggu. Jarak pandang kita sudah tak sejauh seperti biasanya karena dihalau oleh hantaman derasnya hujan. Kecepatan motor mulai menurun untuk menjaga kestabilan motor tetap melangkah maju. Hampir 2 jam kita berjalan, akhirnya kita sampai di salah satu gunung tertinggi di antara Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Tolikara. Gunung ini memiliki ketinggian 2222 mdpl dan memiliki suhu rata-rata 12-5 derajat Celcius. Gunung ini dikenal dengan nama Puncak Mega atau biasa dipanggil dalam bahasa Lani adalah Kubu Belela. Dalam perjalanan ke Kota Mulia, kami kembali dimanjakan mata oleh pemandangan yang sangat menakjubkan. Kabut tipis menyelimuti gunung seolah Tuhan ingin memberikan pesan bahwa tak selamanya badai itu akan datang. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Ia menciptakan badai, Dia juga yang menciptakan pelangi. Menembus tipisnya kabut di sore hari, kami ingin memberikan pesan bahwa Pulau Papua ada salah satu titipan Tuhan yang tidak Ia titipkan kepada siapapun, kecuali para penghuni pulau yang katanya tanah surga. Jangan sampai salah satu titipan Tuhan ini, yaitu satwa endemik yang menjadi primadona penghuni Pulau Papua, hanya menjadi cerita sejarah mitos di keturunan yang akan datang. Setelah beberapa jam kami berjalan, akhirnya Kabupaten Tolikara terpantau, terlihat dari ketinggian berada di depan mata. Tolikara ya? Tolikara ini. Di bensin baru kita lanjut. Puncak Jaya baru kita kembali lagi. Saya tutup sama dengan ini orang-orang padang gurun dorang. Apa ini padang pasir kayaknya. Jadi kita sekarang di Tolikara, tempat ini bernama Pertamina. Kita isi BBM dulu baru kita lanjut. Sekarang sudah jam 4, jadi kita harus kejar waktu. Kita masuk Puncak Jaya itu minimal terang, tidak boleh malam. Oke, gas kita. Ayo sudah semua? Oke, gas. Setelah terhenti sejenak untuk mengisi BBM, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Karena perjalanan yang akan kami tempuh selanjutnya ini berkisar antara 3 jam sampai 4 jam menuju Kota Mulia. Di sini rasa ngantuk, kelelahan mulai datang menyelimuti saya. Fokus saya mulai menghilang. Saya mencoba untuk menghibur diri agar saya tetap fokus karena perjalanan masih sangat jauh. Kita akan sampai di Kota Mulia kemungkinan besar di malam hari. Guys, kita di Palang guys. Kali ini kita harus kembali berurusan dengan masalah keamanan, yaitu masyarakat yang memalang jalan dan meminta imbalan. Entah apa mitosnya. Tetapi terpantau di depan kami ada bongkahan kayu yang dipotong. Tandanya habis badai jadi kita dan lihat pohon mana tumbang semua habis bisa. dibersihkan. Tapi kita hargai kampung kerja jadi kita kasih. Oke, wah, ano, pembior wah. Hari ini bagaimana? Maju. Oke, dah.
Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi ke Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Dari Jayapura. Ya. Jadi tadi kita punya salah satu rekan dia punya motor rantainya lepas, jadi kita istirahat untuk perbaiki dulu, baru kita lanjut lagi. Saya mau kasih tunjuk kamu ya. Oke Bento, mantap kah tidak? Mantap kah tidak? Mantap. Ini Papua bos. Penghuni Papua. Halo ya, yang mau kasih kencang rantai, kasih kencang sekalian toh. Setelah kita terhenti sejenak untuk mengecek spare part kendaraan kita dan kondisi kendaraan yang kita gunakan, kita kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Hari mulai gelap, kabut tipis mulai datang menghantui perjalanan kami. Jarak pandang mulai tak sejauh seperti biasanya. Situasi mulai terasa tegang memasuki Kabupaten Puncak Jaya. Salah satu kabupaten yang masih eksis dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI. Sekarang kita ada di jembatan Kalikabur. Jembatan Kalikabur letaknya ada di distrik Kanggime. Jembatan ini dia jembatan penghubung antara Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara. Jadi ini jembatan perbatasan antara kedua kabupaten. Kita mungkin diperkirakan sekitar 1,5 jam masuk ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Papua memang punya cerita tersendiri. Ia ingin menunjukkan kepada kami seolah setiap tikungan ada tantangannya. Kali ini kita harus berpacu melawan tanjakan ekstrim yang mobil double gardan pun tak mampu untuk melewatinya, kecuali dibantu oleh mobil lain. Bagaimana untuk ditarik. Ngeri. Itu di atas itu masih ada mobil yang tertanam, jadi kita tunggu dulu sebab jangan sampai dia terluncur, itu bahaya. Putus. Tali kecil tidak bisa. Coba tanya lagi Son, karena mobil trek sudah naik toh yang di Kanggime. Kayaknya lagi Son ada batu rumahnya kan? Coba tanya dulu boleh. Guys, bagaimana guys? Apa kita naik dengan barang-barang atau kita kasih naik barang dulu? Anang persiapan. Bulak-bulak mau naik. Bisa. Awas patah berarti. Gimana? Begitu sudah. Mana dong? Gas ya? Coba dulu. Gas. Motornya harus ditarik.
Kali ini kita harus kembali untuk kesekian kalinya berurusan dengan masalah keamanan. Namun yang ini lebih berat daripada biasanya. Selamat malam Bapak-bapak, Bapak Bupati Puncak Jaya. Selamat malam Bapak dan Pos Puncak Jaya, Bapak Dandim Puncak Jaya, Bapak Dandim Puncak Jaya dengan pemerintah Puncak Jaya. Kami ini warga Nume, masyarakat Nume, lapisan semua komunikasi atau berita Palang ini gara-gara bukan tagih anak-anak ojek bawa mobil, bukan. Tujuannya kemarin kami suara belum dengar, masyarakat sini belum dengar sampai sekarang. Maka masyarakat ini Palang. Jadi tolong bapak-bapak harus dengan pemerintah Puncak Jaya datang, baru kita sama-sama bicara sini. Masyarakat sini itu tujuannya harus, saya lembaga masyarakat adat Puncak Jaya, Wakil Ketua Lima Puncak Jaya, nama Linus Kokoya. Terima kasih. Tujuannya di situ. Baik. Terima kasih. Wah. Bapak bilang itu juga. Kita Palang ini kalau Bapak tadi bilang itu ya, jadi kalau tidak bupati tidak turun di Nume sampai 5 tahun saya potong jalan pakai alat berat. Wah, sudah terima kasih banyak. Jadi mereka palang jalan ini dengan jangka waktu 5 tahun. 5 tahun ini sama seperti satu periode DPR satu periode DPR. Jadi apabila mereka juga mengancam apabila kalau tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah, terus tidak pemerintah daerah, satuan keamanan, ya maka mereka akan kasih putus jalan secara permanen, yaitu menggunakan alat berat eksavator. Sekarang saya sama-sama dengan masyarakat Nume, khususnya pemuda dan tokoh adat. Di sini ada Pak Kepala Kampung juga. Mereka yang memalang jalan Trans Wamena Mulia. Ini jalan Trans Wamena Mulia ini salah satu akses utama untuk penyuplai bahan pokok makanan ke Kabupaten Puncak Jaya. Apabila kalau jalan ini putus atau ditutup, Puncak Jaya, Kabupaten Puncak Jaya akan lapar. Jadi begitu. Terima kasih. Selamat malam. Wah. Rombongan kami harus ditahan beberapa jam untuk menjadi jembatan penyampaian kepada Pemda Kabupaten Puncak Jaya. Kami dimasukkan ke dalam rumah adat masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka. Bagi saya, itu hal yang biasa. Namun bagi teman-teman saya, itu adalah hal baru bagi mereka. Ada rasa khawatir, ada rasa takut menyelimuti pikiran dan hati mereka. Namun saya memberikan mereka harapan, seolah semua akan berjalan baik-baik saja. Tadi kita masuk di Nume jam 6, jam 7. Kita masuk di Nume, sekarang hampir jam 10 belum keluar dari Nume. Kita menuju ke Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Terima kasih. Hampir memasuki Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, kita harus kembali untuk kesekian kalinya diperhadapkan dengan cuaca ekstrim. Kali ini lebih parah daripada biasanya, karena longsor yang menghantam ruas jalan hingga jalan terputus dan hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan motor. Namun motor juga harus didorong dengan sangat berhati-hati dikarenakan kontur tanah yang lembek dapat membuat kondisi jalan sewaktu-waktu bisa longsor kembali. Ayo mantap, pun. Memang sudah pesan tadi dengan masyarakat, tantangan terakhir lagi. Tantangan nih. Luar biasa.
Saya kira mungkin Yalimo yang sulit telusuri, padahal Puncak Jaya. Nih. Awas. Jatuh itu jurang. Tinggal berapa motor? Oke, satu maju. Dan setelah perjalanan panjang melintasi jalan Trans Papua, melawan takdir, melawan cuaca ekstrim, melawan kerasnya alam, gangguan keamanan, akhirnya kita tiba di kota yang kita tujui, yaitu Kota Mulia, salah satu kota kecil yang tersembunyi di tengah pedalaman Papua. Dengan berakhirnya video perjalanan melintasi jalan Trans Papua, saya Kabut Mulia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport channel YouTube Kabut Mulia. Semoga semua cerita yang kami berikan lewat video ini bukan hanya jadi cerita, namun ini adalah sebuah pesan yang secara tidak langsung kami berikan melalui video ini. Lihat, alam Papua semakin tua semakin dikuras. Mari kita sama-sama jaga Papua untuk generasi yang akan datang. Ingat, orang jahat itu dibentuk dari orang baik yang sering tertindas dan kecewa. Begitu juga alam akan marah jika sering dirusaki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan perut sendiri. Papua bukan tanah kosong. Bantu kami jaga tanah Papua untuk ribuan tahun yang akan datang. Lukman, bagaimana menurutku, apa aku tanggapan terkait Puncak Jaya saat kau jalan malam? Pengalaman tidak akan dapat dimanapun. Ya. Pokoknya mantap. Baru tadi dalam kau mindset masyarakat tuh suruh kau masuk ke Honai itu untuk Tong Sandra kan. baru lama lagi. Oh, itu kalau dapat Sandra satu berarti tong Om Pimpa. Yang kalah tinggal. Jangan malam dong, tapi harus dinikmati. Lukman hampir kira itu kita dapat Sandra. Dalam video part terakhir kami kali ini, kami dedikasikan untuk teman kami yang telah melaksanakan perjalanan terakhirnya bersama kami. Dan perjalanan ini merupakan perjalanan terakhir kami berjumpa dengan dia. Di setiap pertemuan pasti juga ada perpisahan. Ini bukan tentang seorang teman maupun tentang seorang sahabat, namun ini tentang ikatan kekeluargaan yang kami pegang teguh. Hidup ini misteri. Hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami merasa kehilangan yang mendalam
Selepas perjalanan ini, salah satu rekan kami harus melakukan perjalanan sendiri menuju rumah Bapak yang kekal. Saya kira mungkin Yalimo yang sulit ditelusuri padahal puncak Jaya. Lukman hampir kira itu kita udah pas Sandra. Mantap.